Bisa dengan mudah membuat orang bisa percaya denganmu adalah salah satu skill yang penting. Skill ini bermanfaat dalam keseharian, baik itu lingkungan pertemanan, pekerjaan, ataupun menjalin hubungan dengan pasangan. Agar orang lain mudah percaya dengan kamu bisa menerapkan reciprocity effect. Apa itu reciprocity effect? Akan kita bahas di video kali ini secara singkat. Dan di akhir video juga akan dijelaskan agar kamu terhindar dari teknik manipulasi ini. Secara garis besar, reciprocity yaitu tindakan saling membalas atau memberikan feedback. Prinsip dasarnya adalah setelah mereka melihat kita memberi mereka sesuatu atau melakukan tindakan kebaikan terhadap mereka, kemungkinan besar mereka pun akan membalas dengan hal yang sama. Berdasarkan data penelitian oleh Robert Cialdini dalam bukunya yang berjudul Influence the Psychology of Persuasion menunjukkan bahwa prinsip timbal balik atau reciprocity adalah salah satu cara efektif untuk membangun kepercayaan dan mempengaruhi orang lain. Hal ini dikarenakan ketika kamu memberi sesuatu terlebih dahulu, orang tersebut cenderung merasa perlu membalas budi. Masih berkaitan dengan penelitian Robert Cialdini, salah satu hasilnya adalah 42% konsumen cenderung akan melakukan pembelian ketika mereka memasuki toko yang memberikan sepotong coklat secara gratis. Hal seperti ini mungkin juga tanpa kamu sadari terjadi di lingkungan kamu. Contohnya, ketika teman kamu mentraktir kamu pun merasa ingin mentraktir mereka pada suatu hari nanti. Hal yang menarik bukan? Seperti itulah alam bawah sadar kita bekerja. Dalam skala politik pun demikian, ketika pemimpin suatu negara memberikan bantuan kepada negara lain, negara penerima bantuan tersebut juga cenderung membalas kebaikan kepada negara yang telah membantunya. Hal ini dikarenakan negara tersebut mempercayai yang memberi bantuan dan merasa memiliki hubungan yang dekat. Berikutnya, bagaimana dengan kekurangan prinsip reciprocity? Meskipun efektif untuk membuat orang lain mudah percaya, jika kamu sering melakukan hal tersebut secara terus-menerus, akan membuat orang lain merasa curiga dan malah akan memanfaatkan kamu. Sebagai contoh, dengan maksud agar teman bisnis kamu percaya dengan kamu selalu memberikan bantuan atau hadiah. Namun, jika hal ini dilakukan terlalu sering, teman bisnis kamu mungkin mulai meragukan motif di balik kebaikan yang telah kamu lakukan dan berpikir bahwa ada maksud tersembunyi. Selain itu, mereka mungkin merasa bahwa kamu mudah dimanfaatkan dan mulai mengambil keuntungan dari kebaikanmu tanpa berniat untuk membalasnya dengan setara. Dalam jangka panjang, hal seperti ini dapat merusak hubungan karena ketidakseimbangan dan justru kamu merasa dieksploitasi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan dan tidak disarankan untuk terlalu sering mengandalkan prinsip reciprocity, serta kamu perlu memastikan bahwa kebaikan yang diberikan tidak menimbulkan kecurigaan. Selain itu, menerapkan prinsip reciprocity untuk membuat orang lain mempercayai kamu juga dianjurkan untuk tidak berekspektasi terlalu tinggi. Sebab jika kamu terlalu berharap hasilnya sempurna, kamu akan sangat kecewa dan sakit hati dengan orang tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghadapi orang yang menggunakan prinsip reciprocity? Pada dasarnya, untuk menghadapi orang yang menggunakan prinsip reciprocity memerlukan kepekaan dan strategi yang tepat. Prinsip ini, meskipun efektif untuk membuat orang mudah percaya, juga dapat disalahgunakan atau digunakan untuk manipulasi. Kamu perlu mencari tahu apa motif dan penyebab ketika seseorang berbuat baik kepada kamu. Sebagai contoh, seorang teman mungkin sering mengajak kamu makan dan membayar tagihan, tetapi di kemudian hari meminta bantuan lebih besar seperti meminjam uang kamu lalu menghilang, dan yang sebenarnya adalah ia memang tidak berniat membayarnya. Sebagai contoh lainnya, mungkin rekan kerja kamu selalu membantu kamu dengan tugas-tugas kecil, tetapi kemudian mulai meminta bantuan yang lebih besar dan lebih sering, menunjukkan harapan bahwa kamu harus membalas semua bantuan kecil yang telah ia perbuat. Jika kamu pernah merasa seseorang menggunakan trik ini,
Coba tulis di kolom komentar. Jadi jika kamu ingin membuat orang lain percaya dengan kamu, mulailah dengan memberikan bantuan, informasi, atau dukungan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Hal tersebut akan menanamkan rasa terima kasih dan memperkuat kepercayaan orang lain kepada kamu. Perlu kamu perhatikan, sebaiknya kamu juga memperhatikan bagaimana respon mereka. Pada intinya, membangun kepercayaan bukanlah proses yang instan seperti membalikan telapak tangan, tetapi jika kamu mengerti caranya, akan dapat lebih mempercepat proses tersebut. Namun, kamu juga perlu ingat, terkadang niat baik seseorang ada motif tersembunyi untuk memanipulasi kamu.